Kalau di sektor pendidikan kita sangat hati-hati. Jadi sangat hati-hati, kita akan diskusikan lebih dalam, termasuk minta petunjuk Bapak Gubernur. Baik, Pak Wali, bicara soal new normal, sosialisasi seperti apa yang akan segera dilakukan oleh pihak Pemkot, Pak, untuk masyarakat? Karena kondisinya saat ini, masyarakat pemahaman terhadap new normal juga akan berbeda. Apalagi new normal itu lebih kepada posisinya bahwa sebagai tatanan kehidupan baru. Nah, kalau bicara soal tatanan kehidupan baru, apakah itu sejajar dengan sebutan new order begitu, Pak Wali, sebutannya? Ya, jadi saya jelaskan dulu bahwa definisi atau apa itu new normal, yaitu kebijakan membuka kembali aktivitas ekonomi, ya, sosial dan kegiatan publik secara terbatas, ya, dengan menggunakan standar kesehatan yang sebelumnya tidak ada sebelum COVID. Jadi kita lakukan protokol kesehatan. Terus upaya ini dalam rangka upaya untuk menyelamatkan hidup warga dan menjaga agar negara tetap bisa berdaya menjalankan fungsinya. Kan kita ketahui dengan pembatasan ini kan mudah merepotkan sekali. Tahapan baru, jadi new normal itu ada tahapan baru setelah kebijaksanaan stay at home atau work from home atau pembatasan sosial yang diberlakukan untuk mencegah penyebaran masif virus COVID ini. Utamanya agar warga yang memerlukan aktivitas luar rumah dapat bekerja dengan menggunakan standar kesehatan. Jadi bukan sekedar bebas, bergerombol, atau peluyuran, ya. Jadi ini khusus. Terus diberlakukan karena tidak mungkin warga terus-menerus bersembunyi di rumah yang tidak ada kepastiannya. Terus ekonomi bisa berhenti, ya, kita bisa di PHK dan lain sebagainya. Ini ditujukan untuk negara yang tetap mampu menjalankan fungsinya sesuai konstitusi. Jadi harap diingat, Mbak, bahwa pemasukan negara berasal dari pajak. Kita sudah sangat menurun ini, penerimaan negara dari pajak. Jika aktivitas ekonomi terhenti, ini negara bisa bangkrut kan, untuk tidak bisa ada pembiayaan untuk mengurus rakyatnya. Dan itu new normal pasti kita berlakukan dengan kesadaran penuh bahwa wabah masih ada, ya. Jadi virus ini masih ada, oleh sebab itu kita harus terus waspada. Tapi ekonomi juga harus jalan dengan syarat menggunakan protokol yang ditetapkan. Nah, jika tidak dilakukan, maka dampak sosial ekonomi tidak akan bisa tertahankan. Kebangkrutan, efek domino kebangkrutan negara ini sangat parah, Mbak. Kata orang, kena virus corona belum tentu meninggal, tapi kita di rumah bisa tidak makan malah justru meninggal. Baik Pak Wali, kalau bicara soal tingkat kesejahteraan masyarakat segala macam, nah untuk di Kota Pontianak sendiri, bagaimana strategi yang akan disiapkan oleh Pemkot untuk bisa mengantisipasi posisi seperti itu? Meskipun sudah di new normalkan begitu, industri sudah mulai buka, tapi kan semuanya dibatasi, Pak Wali. Kita akan melakukan kegiatan kreatif yang bisa menampung semua aktivitas, Mbak. Misalnya tadi warung kopi, terus pasar-pasar, bagaimana ini bisa berjalan, aktivitas bisa berjalan, tetapi masyarakat disiplin tetap, sehingga tingkat penularan virus ini juga bisa terkontrol gitu, tidak liar gitu. Nah, ini yang kita harapkan, sehingga kehidupan sosial ekonomi itu tetap berjalan sebagaimana mestinya, walaupun ada pembatasan-pembatasan. Gitu, Mbak. Baik Pak Wali, ini ada pernyataan pers dari PP Muhammadiyah tentang pemberlakuan new normal. Ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh pihak Muhammadiyah terkait dari definisinya dari new normal ini, kemudian baru kepada usaha untuk mempraktikkan dari new normal tersebut. Nah, mungkin ini juga nanti bisa dipakai dari Kota Pontianak untuk bisa menggali perencanaan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah rujukan yang seperti apa yang akan dilakukan oleh Kota Pontianak? Apakah murni menggunakan rujukan-rujukan dari pusat atau melihat kondisi yang dari kita sendiri ini, Pak, posisinya? Silakan Pak Wali. Ya, tentu kita melihat kondisi Kota Pontianak sendiri. Karakter warga Kota Pontianak, kesiapan aparat kita. Karakter warga Kota Pontianak ini kan kita bisa lihat sendiri di lapangan. Ada yang memang mereka disiplin, tidak keluar rumah. Tapi ada yang merasa, udahlah nggak masalah. Intinya ini santai aja, ngopi aja. Karena ya sehat-sehat aja. Nah, kita lihatlah di Kota Pontianak ini.
walaupun ada beberapa kejadian yang meninggal dan lain sebagainya, Mbak ya. Tapi saya lihat Pontianak tuh sebenarnya normal-normal aja, Kak. Bahkan Pak Kapolresnya kemarin, kayaknya Pontianak normal-normal aja, nggak ada seperti apa ketegangan yang berlebih gitu misalnya. Nah ini yang sebenarnya kita juga harus sama-sama memahami. Tentunya pemerintah kota tidak bisa sendirian. Kita mohon dukungan juga untuk seluruh warga kota, terutama para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, paguyuban. Kita harus bersama-sama, terutama kita coba menghidupkan kembali tingkat RT, terus komunitas, untuk sama-sama kita menjaga gitu. Kalau kita ingin normal, karena percuma kalau pemerintah punya program kalau masyarakatnya juga tidak bisa ikut disiplin, ikut menjaga juga. Jadi kita harus kolaborasi bersama sehingga sama-sama enak. Misalnya contoh, kita kasih relaksasi kepada para warung-warung kopi misalnya. Nah, warung-warung kopi juga harus disiplin. Kalau ada tamu yang datang tidak menggunakan masker, udah usir. Kalau tamu yang datang misalnya duduknya bergerombol, bubarkan, kan gitu. Jadi harus sama-sama menjaga supaya sama-sama nyaman, karena ini komitmen. Kalau misalnya tidak, nah ini kan jadi merusak tatanan kehidupan baru yang akan kita lakukan secara bertahap. Kecuali nanti kalau sudah misalnya vaksinnya ditemukan misalnya, atau sudah nol, ini tidak membahayakan dan selanjutnya mungkin sudah normal utuh. Tapi kan ini kapan gitu pertanyaannya. Nah sehingga tentu definisi new normal yang dimaksud bukan serentak. Kita bukan serentak semuanya langsung misalnya nanti sekolah masuk ini semua jalan, tidak. Pasti ada protokol-protokol yang wajib dipatuhi. Nah disinilah peran aparat ya, TNI Polri yang ikut membantu seperti yang disampaikan Pak Presiden di Jakarta Bekasi kemarin, turun ke lapangan bukan untuk melakukan represif, membubarkan atau secara keras, tetapi menghimbau, mengajak, terus bersama-sama misalnya gini loh, kalau mau ini masuk harus pakai masker loh, jangan enggak gitu. Seperti itu yang harus kita lakukan. Nah, Pak Wali, ada satu pertanyaan terkait dengan ketahanan pangan nih Pak. Ini dari Bung Nasir Wahab, ini dari Facebook. Bung Nasir ini mengatakan bagaimana dengan ketersediaan pangan menghadapi pandemi. New normal bukan berarti epidemi berhenti. Boleh jadi akan terjadi gelombang kedua. Banyak pihak mensuplai kebutuhan pangan menjelang Ramadan. Bagaimana pasca Lebaran? Dan ketersediaan pangan untuk 3 bulan ke depan. Sebagai rakyat, kita perlu kepastian untuk ketersediaan pangan yang aman sampai 3 bulan depan, atau boleh sampai berbulan-bulan sampai pandemi menemukan vaksinnya. Silakan Pak Wali. Ya, kalau soal pangan, beras ini sudah dijamin Mbak ketersediaannya. Saya komunikasi dengan Bulog itu sampai 4 bulan ke depan. Untuk kota Pontianak atau Kalimantan Barat sangat terjamin karena distribusi, apalagi ini habis panen raya, jadi beras sangat melimpah ya. Terus distribusi juga lancar, nggak ada masalah kok. Distribusi berkaitan dengan pangan ini lancar. Nah, tidak ada masalah untuk bahan pangan. Terus kalau dikaitkan dengan gelombang kedua, gelombang ketiga, ini sebenarnya cuma rasa ketakutan yang dibesar-besarkan kok saya melihat ya. Karena kita melihat persentase masyarakat yang meninggal itu yang jadi patokan kita. Kita akan jadi masalah kalau seandainya rumah sakit tidak bisa menampung lagi pasien. Artinya pasien membeludak, terus bednya tidak mencukupi. Nah itu baru yang dinamakan permasalahan yang sangat besar. Tapi kalau masih bisa menampung, kalau cuman OTG itu masih bisa diisolasi, isolasi mandiri maupun isolasi yang kita tempatkan di beberapa titik rumah karantina. Nah, karena begini, kita kalau kita terus dihantui ketakutan, terus kita tidak memulai, ini juga dengan kajian-kajian epidemiologi kita masih memungkinkan kita untuk ke arah-arah new normal. Kalau kita tidak memulai, kita terlampau ketakutan, ya akhirnya kita tidak bisa keluar dari belenggu COVID ini gitu, Pak. Karena tentunya masih banyak masalah-masalah yang kita hadapi, terutama masalah hasil swab yang
lama misalnya. Terus kita lihat juga Bapak Presiden sendiri sudah mengarahkan ke new normal. Informasi beberapa kota, provinsi juga sudah akan memulai. Nah, tidak serentak tapi bertahap. Mana dulu yang kita? Pertama, perkantoran kita sudah mulai aktif, kan? Tidak ada penutupan, aktivitas aktif, pelayanan bagus. Nah, terus nanti restoran dan warung-warung kopi kita akan mulai. Setelah itu di jalan juga, sama ini juga tidak pernah kita batasi. Misalnya kita turunkan, dan tidak ditutup total. Nanti baru sekolah. Baik, satu pertanyaan pamungkas Pak Wali. Bisakah kami ingin mendengar komitmen Bapak untuk kebijakan apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Pontianak itu nantinya betul-betul berpihak kepada masyarakat, itu satu. Yang kedua, itu betul-betul efektif, efisien. Karena kalau kita lihat kebijakan ini terkadang tidak melihat masyarakat sebagai subjek, tapi lebih kepada masyarakat adalah objek saja, begitu Pak Wali. Apa strategi dari Kota Pontianak untuk bisa merangkul pasti banyak keinginan dari masyarakat, tapi pasti harus, karena ada yang nyatakan kebijakan Bapak harus fair Pak, harus adil seperti itu Pak Wali. Silakan Pak Wali. Jadi kita, pemerintah ini mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menyelamatkan warga kota sebanyak-banyaknya. Setiap kebijakan pasti ada yang tidak nyaman bagi segelintir masyarakat. Tapi kita lebih ke arah yang mayoritas dong. Kalau misalnya kebijakan kita ini mungkin juga perlu masukan, kita minta masukan. Makanya saya biasanya posting ke media sosial respon masyarakat seperti apa, ini sebagai bahan saya juga untuk mengambil suatu keputusan. Baik Pak Wali, apa yang ingin Pak Wali sampaikan kepada masyarakat Kota Pontianak, para netizen yang sekarang sedang menyaksikan obrolan kita, silakan. Yang pertama, pesan saya tetap kita waspada, ya, pesan pemerintah itu dicermati, menjaga jarak, tetap kita bersabar dan nahan diri untuk tidak kita menganggap virus ini tidak ada masalah, jadi menganggap enteng. Pakai masker itu wajib, jangan dianggap sepele, walaupun di jalan ya, soalnya bisa aja dropletnya nempel. Terus cuci tangan, jangan malas, rajin, karena tangan kita lah penyebab bisa penularan, termasuk kita bersih-bersih, mandi dan sebagainya. Selanjutnya, jangan percaya atau membuat berita-berita yang justru membuat suasana tidak kondusif, hoax misalnya, dan berita-berita lain yang diposting. Kita harus kerjasama. Jadikan kehidupan baru kita ini adalah hikmah bagaimana kita meningkatkan tingkat kesosial kawanan, gotong royong, terus kita berpositive thinking, ya, supaya kita bisa happy di suasana pandemik ini. Kita bisa happy dan imun kita tinggi sehingga kita bisa menikmati peradaban baru yang normal. Dalam tempo seminggu atau 2 minggu ke depan, apa yang akan dilakukan oleh pihak Kota Pontianak, Pak? Ya, kita sedang menyusun protokol-protokol untuk persiapan new normal. Ya, nanti kalau ada kita akan publish. Yang kedua, kita sudah beralih ke siang hari untuk terus mengedukasi masyarakat untuk disiplin, ya, menggunakan masker. Mungkin ini agak lebih keras kalau misalnya tidak pakai, pulang atau dilarang masuk ke suatu tempat misalnya, itu wajib. Terus tempat-tempat usaha juga kita akan sosialisasikan supaya semuanya nanti bisa secara bertahap kita ke kehidupan yang baru. Tetapi juga sektor kesehatan akan kita utamakan, kita akan tingkatkan kualitasnya.